Selamat datang di Bola Jimbul. Pemuncak klasemen La Liga Real Madrid ditahan imbang 1-1 oleh Rayo Vallecano pada Minggu malam. El Real unggul cepat di menit ketiga melalui sontekan Joselu memanfaatkan umpan silang dari Valverde. Gol tersebut sempat dianulir karena offside, namun, setelah pengecekan VAR, wasit merevisi keputusannya. 1-0 Real memimpin. Tertinggal 1 gol, tuan rumah bangkit dan menyamakan kedudukan lewat penalti Rayo de Tomas di menit 27 menyusul handball yang dilakukan Eduardo Camavinga. Di akhir laga, Dani Carvajal yang frustasi mendapat kartu kuning kedua setelah menyikut pemain Rayo di daerah pertahanan Madrid. Hasil imbang ini membuat tim asuhan Carlo Ancelotti mengumpulkan 62 poin, unggul 6 poin dari tim peringkat kedua Girona yang baru akan berlaga Senin malam. Manchester United kembali meraih kemenangan dalam lawatan ke markas Luton Town dengan hasil akhir 1-2 pada Minggu malam. Striker muda United, Rasmus Højlund, menjadi pembeda di laga tadi dengan sumbangsih 2 golnya. Ia berhasil membawa United unggul cepat saat pertandingan baru memasuki detik ke-37. Højlund berlari kala pemain belakang Luton melakukan salah back pass dan dengan tenang menyerangkan bola ke gawang tuan rumah. 6 menit berselang, ia menggandakan kedudukan dengan membelokkan tendangan keras Alejandro Garnacho untuk kembali masuk ke gawang Luton. Rasmus Højlund pun mencatatkan rekor baru, ia menjadi pemain termuda yang mencetak gol dalam 6 pertandingan berturut-turut di Premier League. Sementara itu, Luton hanya bisa membalaskan 1 gol melalui sundulan Carlton Morris pada menit ke-14. Kemenangan Liga keempat berturut-turut United membuat mereka duduk di posisi 6 mengumpulkan 44 poin dari 25 pertandingan, tertinggal 3 poin dari Tottenham Hotspur di posisi kelima. Raksasa Jerman, Bayern Munchen, menderita kekalahan oleh tim peringkat 11 Bundesliga, Bochum dengan skor tipis 3-2. Bayern sempat unggul lebih dulu melalui sepakan keras bintang muda mereka, Jamal Musiala di menit 14. Keunggulan 1 gol Bayern tidak sampai mengakhiri babak pertama. Karena di menit 38, Takuma Asano mampu menyamakan kedudukan dengan sepakan mendatarnya. Dan menjelang peluit panjang babak pertama, Kevin Schlotterbeck berhasil menyambut umpan pojok dan membuat tuan rumah berbalik unggul. Petaka datang di babak kedua menit 76 kala Dayot Upamecano kembali mendapat kartu merah ketika ia menyikut pemain Bochum di kotak penalti. Wasit menunjuk titik putih yang sukses dieksekusi oleh Kevin Stoger. Usaha Bayern menyamakan kedudukan hanya berbuah 1 gol yang dilesakkan oleh Harry Kane di menit 87, setelah sebelumnya ia gagal mencetak gol pada peluang emas yang ia dapatkan di babak pertama. Hasil ini membuat Bayern mencatatkan 3 kali kekalahan berturut-turut setelah kandas di tangan Leverkusen dan Lazio. AS Roma, yang baru saja kalah dari Inter Milan minggu lalu, berhasil bangkit dan mempermalukan Frosinone dengan skor 0-3 di kandangnya sendiri. Penderitaan Frosinone dimulai ketika bek muda Roma, Dean Huijsen, menggiring bola maju ke depan dan melepaskan tendangan indah di menit 38. Gol kedua Roma hadir di babak kedua yang dicetak oleh Sardar Azmoun di menit 71. 10 menit kemudian, Leandro Paredes mencetak gol melalui titik putih menyusul handball pemain Frosinone. Roma masih tertahan di posisi ke-6 klasemen Serie A dengan 41 poin. Selisih 4 poin dengan Bologna di peringkat kelima. AC Milan, yang jika menang akan naik menggeser Juventus di posisi kedua, justru kalah dengan skor 4-2 oleh tim peringkat 11, Monza. Tim tamu mampu unggul 2 gol dari Milan di akhir babak pertama melalui penalti Kapten Monza, Pessina di menit 45 setelah pelanggaran dari bek Milan yang baru saja sembuh dari cedera, Malik Thiaw. Beberapa menit kemudian mereka menambah keunggulan melalui tendangan Dani Mota. Babak pertama pun berakhir 0-2 untuk tuan rumah. Memasuki babak kedua, striker Milan, Luka Jovic, mendapat kartu merah setelah terbukti melakukan pelanggaran keras kepada Armando Izzo. Namun, kendati bermain 10 orang, Rossoneri berhasil memperkecil ketertinggalan melalui sontekan Giroud menyambut umpan sundulan Pulisic. Di akhir laga, drama tercipta kala Milan berhasil menyamakan kedudukan melalui tendangan keras Pulisic. Namun, memasuki injury time tim asuhan Pioli justru kembali kebobolan 2 gol melalui Warren Bondo dan pemain yang dipinjamkan oleh Milan, Lorenzo Colombo.
Hasil ini membuat Milan tetap di posisi 3 dengan 52 poin, sementara Juve di posisi kedua dengan 54 poin. Pelatih Olimpik Marseille, Gennaro Gattuso, resmi diberhentikan kontraknya menyusul kekalahan Marseille atas Brest yang hanya bermain dengan 10 orang pada Minggu malam. Marseille, yang kini diperkuat oleh mantan bintang Eropa seperti Kondogbia dan Aubameyang, gagal bersinar di bawah Gattuso. Mereka hanya menduduki posisi ke-9 klasemen Ligue 1 dan terancam gagal masuk ke zona Eropa pada musim depan. Berikut adalah skor akhir hasil beberapa pertandingan pilihan semalam. Pantau terus informasi sepak bola, transfer pemain, jadwal live, dan hasil pertandingan tim kesayangan kamu, hanya di Bola Jimbul. Salam.